Halo semuanya, Assalamualaikum ibu-ibu hebat dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Oke ibu-ibu semuanya, Ibu Yo mau sharing mengenai kegiatan Bu Yo yang diawali dengan jemputnya Teteh Cila dari sekolah. Nah, lanjut di kegiatan sore harinya di tempatnya Bu Yul itu lagi ada acara. Tapi bukan acara 17-an ya Bun. Ini adalah ada acara bincang RW yang tempatnya kepilih di komplek Bu Yul. Ibu-ibu termasuk Bu Yul tadi sedikit riweuh juga untuk menyediakan menu makanan untuk makan malam bapak-bapak di sini. Nah teman-teman semuanya, begitu padatnya acara kita sebagai ibu rumah tangga, mulai dari ngantar anak sekolah, jemput, kemudian masak dan lain sebagainya. Tentunya sangat melelahkan ya Bun, tapi insya Allah pahalanya juga sangat besar untuk kita. Asalkan kita ikhlas, ridho dengan apa yang kita lakukan. Oke teman-teman semuanya, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa tekan like, komen, serta subscribe ya Bun, supaya Bu Yo tambah semangat lagi untuk upload video-video yang lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Nah ibu-ibu, berbicara masalah keuangan rumah tangga gimana nih? Masih aman atau sedikit berantakan atau memang berantakan sekali? Nah Bu Yu merasakan ya dari semenjak bulan Juli, bahkan dari akhir-akhir Juli, Agustus itu pengeluaran itu memang tidak terkendali. Sangat banyak, apalagi awal-awal masuk anak-anak, banyak sekali perlengkapan yang harus dibelilah, inilah itulah ya. Belum lagi beli kado anak tetangga yang berulang tahun, bukan 1-2. Kemudian ada iuran-iuran, khususnya di bulan Agustus ini banyak sekali. Ada iuran bincang warga lah, iuran 17-an lah, iuran untuk yang lain lah. Lomba tumpeng di sekolah TK anak yang harus iuran 50.000 per anak. Masya Allah, itu memang menguras keuangan dan menjadikan keuangan rumah tangga itu berantakan banget. Karena memang tidak dianggarkan sebelumnya ya Bun untuk acara-acara atau untuk budget-budget tersebut. Nah sehingga yang Bu Yul alami semenjak Juni, Juli, Agustus itu keuangan keluarga Bu Yul itu berantakan sekali Bun. Ya karena ya gitu, ada banyak biaya yang tidak terduga, yang tidak ada dalam rincian biaya keuangan atau budgeting kita. Jadi mengatur keuangan keluarga itu tidak gampang, juga tidak sesulit yang dibayangkan ya Bun. Nah solusinya kita harus bisa berkomunikasi atau mengkomunikasikan masalah keuangan ini dengan suami kita atau dengan pasangan kita. Jadi suami itu harus tahu pengeluaran apa saja yang telah dikeluarkan dari awal bulan sampai akhir gajian nanti. Nah sehingga apapun itu kita bisa saling mengerti mana yang harus kita kendalikan, mana yang harus kita penuhi terlebih dahulu ya Bun untuk kebutuhan kita. Nah, pertanyaan terbesar bagi seorang ibu rumah tangga yang sulit mengatur keuangan, pastinya bagaimana sih caranya mengatur keuangan supaya tidak berantakan? Pastinya berpikir seperti itu ya Bun, semuanya juga termasuk Bu Yo sendiri yang memang merasakan di titik paling bawah sekarang nih, pengeluaran itu banyak sekali dan memang sangat-sangat berantakan. Nah, di sini Bu Yo sendiri biasa berintrospeksi diri ya, apakah pengeluaran selama ini atau kita itu mempunyai gaya hidup konsumtif enggak sih gitu. Tapi dirasa-rasa kalau untuk gaya hidup konsumtif enggak juga sih. Bu Yo itu bahkan lebih ke hidup hemat gitu, lebih menghemat segala sesuatunya. Bahkan untuk jajan anak juga diatur kayak gitu. Terus apalagi gitu pas apalagi ya, harus cari-cari lagi. Oh ternyata kalau misalkan memang dari gaya hidup konsumtif kurang atau tidak ada, berarti dari segi yang lainnya. Contohnya tidak mempunyai tujuan keuangan yang jelas. Misalkan gini, Bu Yo itu bisa nabung ya, misalkan 100-200, ada 3 kaleng tuh yang Bu Yo sisihkan, satu untuk sekolahnya atau SPP-nya Zikran, satu untuk Alam, satu lagi untuk Cila. Biasa dalam 1 bulan itu Bu Yo masukin 50-50 atau 100-100. Nah tapi kurang punya tujuannya untuk apa, jadi tujuan khususnya gitu, sehingga bisa dengan mudah untuk mengambil uang tersebut dikala kita sangat membutuhkannya.
Nah, kalau kita mempunyai tujuan keuangan itu untuk apa atau menabung itu untuk apa, pastinya kita seminimalisir mungkin untuk tidak mengambilnya untuk tujuan lain gitu ya. Jadi fokus pada tujuan utama menabung kita untuk apa. Dan ada kemungkinan kenapa keuangan kita selalu berantakan, tidak sesuai dengan budget yang diharapkan, tidak sesuai dengan pengeluarannya. Dan terkadang kita suka lupa, mungkin dari segi amaliyah kita, apakah kita sering beramal atau memang sulit gitu ya. Nah, Buyu sendiri suka berintrospeksi lagi nih, apakah ini memang karena kita kurang sedekah, kurang beramal sehingga keuangan itu selalu berantakan, dalam artian pengeluaran itu selalu tidak sesuai dan merasa tidak cukup ya dengan pengeluaran-pengeluaran setiap harinya. Nah, teman-teman mungkin dengan cara beramal soleh, dengan cara bersedekah yang lebih banyak lagi, Allah akan selalu bukakan pintu rezeki yang lebih banyak lagi untuk kita. Amin. Karir suami kita semakin cepat, semakin lancar kerjaannya, dan dari arah pintu yang lainnya gitu ya, dipermudah sama Allah. Nah, kemudian apa aja sih yang bisa membuat keuangan kita semakin berantakan? Ya mungkin kita harus mengurangi utang ya Bun. Terkadang dengan sekarang dunia kita, dunia yang serba mudah, melalui dana inilah, pinjaman itulah, sehingga mempermudah kita untuk mengambil sesuatu dengan cara berhutang. Nah, itu harus dihindari sedini mungkin ya Bun, karena hutang itu bakalan mempersulit keuangan kita sehingga keuangan rumah tangga kita menjadi semakin berantakan. Jadi harus tahu dulu prioritas utama kebutuhan kita itu apa. Jangan sampai kita berhutang dulu membeli sesuatu yang memang bukan prioritas utama kita. Nah, kemudian salah satu dari penyebab kenapa sih keuangan kita selalu berantakan, mungkin kita belum memiliki cara bijaknya untuk mengatur keuangan kita. Nah, caranya itu Buyo sendiri sedang belajar dan terus belajar walaupun memang suka jauh dari ekspektasi kenyataannya ya, yaitu dengan cara melakukan budgeting setiap bulannya, Bun. Nah, kalau misalkan kebutuhan pokok utama alhamdulillah udah bisa Buyo lakukan. Misalkan untuk belanja mingguan, belanja bulanan, untuk kebutuhan listrik dan lain sebagainya, untuk kebutuhan pendidikan anak itu mah tidak diganggu gugat sama Buyo. Alhamdulillah udah bisa terrealisasikan. Nah, yang di sini karena Buyo terus terang belum mempunyai dana darurat, belum bisa melakukan itu sehingga pengeluaran-pengeluaran di luar dari yang utama, contohnya kayak kemarin ada 17-an, ada iuran yang lainnya, itulah yang membuat berantakannya keuangan Buyo sendiri. Jadi merasa kurang ya, dari mana mengambilnya, bingung gitu ya, karena memang sudah ada budget masing-masing dan tidak ada lebihnya gitu. Nah, teman-teman, tidak terasa masak hemat Buyul sudah selesai. Menu kali ini Buyul ada capcay, kemudian ada telur ceplok, kemudian ada ayam kecap. Baik teman-teman, itu tadi sharing Buyul secara singkatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.